Oke, untuk pertemuan hari ini, Pak Guru akan membahas lanjutan dari materi perbandingan, yang mana pada materi ini yang kita bahas adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi buku cetaknya di halaman 14 dan halaman 32. Seperti biasa, cakupan kompetensi dasar seperti yang sudah Pak Guru jelaskan pada pertemuan yang lalu, menjelaskan rasio dua besaran satuannya sama dan berbeda dengan fokus dan faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran satuannya sama dan berbeda dengan fokus pada faktor skala dan proporsi, kecepatan dan debit. Materi bahasan untuk hari ini yaitu perbandingan senilai, ini di halaman 14, kemudian perbandingan berbalik nilai, ini di halaman 32. Adapun tujuan pembelajaran, tentunya setiap aktivitas yang kita lakukan, kita menginginkan ada tujuan yang hendak kita capai. Nah, sama dengan pembelajaran kali ini ada tujuannya, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu membedakan masalah yang mana perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Jadi diperhatikan bahwa ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang poin inti adalah bagaimana cara menentukan perbandingan senilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. Oke, langsung saja siapkan kondisi fisik karena ini perjalanan kita cukup panjang dan mungkin sedikit agak melelahkan, tetapi menyenangkan. Simak baik-baik pembahasan berikut. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya meskipun sementara dikebut. Nanti Pak Guru rem. Perhatikan, kita bahas tentang perbandingan senilai atau proporsi. Nah, jika ada kata proporsi, berarti itu adalah senilai. Perhatikan perbedaan antara situasi perbandingan senilai dan bukan. Nah, ini. Lihat tabelnya, situasi A dan situasi B, seperti di bukunya Pak Guru copy paste. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Situasi B, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun, berapakah usia adiknya? Ini bentuk-bentuk pertanyaan, situasi A dan situasi B. Yang kedua, tidak perlu dijawab ya, jawabannya apa. Cuma kita melihat situasi A dan situasi B. Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Situasi B, Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli baru berlari 3 putaran. Nah, jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui oleh Susi? Begitu juga untuk situasi A dan B untuk poin 3, 4, 5. Sekarang, dari tabel situasi di atas, situasi A merupakan masalah perbandingan senilai. Sedangkan situasi B bukan merupakan masalah perbandingan senilai. Oke, sekarang setelah kalian simak ini, situasi A dan B dari 5 contoh ini,
menurut kalian apa yang membedakan antara situasi A dan situasi B? Yang mana situasi A itu merupakan masalah perbandingan senilai dan situasi B bukan masalah perbandingan senilai. Siapa yang bisa jawab? Pak Guru kasih kesempatan. Apa yang membedakan antara situasi A dan situasi B? Ayo. Ada? Ada? Ada atau tidak? Oke, kalau belum ada, kita simak penjelasan berikut. Mungkin nanti di dalam perjalanannya kalian akan tahu. Contoh 1. Tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di bawah ini proporsi atau tidak. Ingat ya, proporsi itu senilai atau tidak. Jelaskan alasan kalian. Ini tabel bagian A dengan B. Jadi kita melihat, menentukan pasangan bilangan proporsi atau tidak berdasarkan tabel. Ini tabel ya. Sekarang, yang kedua, buatlah grafik untuk setiap masalah 1A dan 1B. Dari tabel kita menentukan apakah perbandingan senilai atau tidak. Setelah itu kita disuruh membuat grafiknya dari tabel. Perhatikan alternatif penyelesaian. Untuk masalah A, tentukan rasio kedua bilangan. Thank you. Tentukan rasio kedua bilangan. Jadi untuk masalah A ini, tabel ini kita tentukan rasionya. Yaitu dengan menggunakan perbandingan X per Y. Ingat ya, rasio itu perbandingan. Jadi X per Y. X itu bilangan pertama dan Y bilangan kedua. Ini yang diperhatikan. Nah, sekarang masing-masing kolom ini kita bandingkan. Yang ini kita bandingkan ya. Nah, 2/4 kita bandingkan hasilnya 1/2, masing-masing dibagi 2. Kemudian di kolom kedua, 4/6 kita bandingkan hasilnya 2/3, masing-masing bagi 2. Kemudian kolom ketiga, 6/8 kita bandingkan hasilnya 3/4, masing-masing bagi 2. Kemudian kolom keempat, 8/10 kita bandingkan hasilnya 4/5, masing-masing dibagi 2. Kemudian kolom terakhir atau kolom kelima, 10 berbanding 12, masing-masing kita bagi 2, hasilnya 5/6. Nah, kemudian dari hasil pembanding atau rasionya ke 5 kolom ini, kemudian kita identifikasi, kita amati apakah sama atau tidak. Nah, jadi dari kelima kolom ini perbandingannya tidak sama, maka tabel bagian A bukan merupakan masalah proporsi karena rasionya tidak sama. Nah, jadi inilah cara kita menentukan suatu masalah apakah proporsi atau tidak dengan cara membandingkan kedua bilangan. Jadi setiap kolom ini kita bandingkan. Kalau sama pembandingnya pasti proporsi. Kalau tidak berarti tidak proporsi. Sekarang yang bagian B. Langkahnya caranya sama seperti bagian A. Kita bandingkan juga X dengan Y. Yang pertama, 3/4. Nah, 3/4 ini sudah sederhana. Jadi tidak perlu kita sederhanakan. Sudah yang paling kecil. Kemudian 6/8, masing-masing bagi 2. Itu 3/4. Kemudian 9/12 bagi 3. Jadi hasilnya 3/4.
kemudian 12/16, masing-masing bagi 4, hasilnya 3/4, kemudian 15/20, masing-masing bagi 5, hasilnya 3/4. Sekarang lihat pembandingnya di semua kolom. Ternyata setiap kolom mempunyai rasio yang sama. Jadi, masalah B merupakan proporsi karena rasionya sama. Lihat ya, perhatikan cara membedakan masalah dengan menggunakan tabel, apakah termasuk perbandingan senilai atau tidak. Ada pertanyaan? Ada? Enggak ada, Pak. Oke, Enggak ada. terima kasih. Kita lanjut ya. Sekarang yang kedua adalah membuat grafik. Bagaimana cara membuat grafik? Nah, perhatikan. Di sini di tabel A ada 2 baris. Yang mana baris ini yang mendatar? Ini yang baris. Baris ini ya. Yang mendatar ini baris. Ada 2 baris. Di sini ada kolom. Ini 1 kolom, ini 2, yang atas ke bawah ini kolom. Ini kolom namanya, yang Pak Guru kasih garis atas bawah. Kalau yang mendatar itu baris. Di sini ada 2 baris, ada 6 kolom, tetapi isian datanya ada 5 kolom. Nah, caranya adalah kita buat grafiknya di atas bidang Kartesius. Ini namanya bidang Kartesius. Kita buat di buku berpetak. Ini ya. Jadi yang mendatar adalah sumbu X, yang atas bawah adalah sumbu Y. Nah, jadi X dan Y. Kemudian kita pasangkan 2 adalah bilangan X, 4 di bawah ini baris di bawah adalah bilangan Y, maka kita hitung dulu bilangan X itu adalah 2 dengan 4, berarti 2 pasangnya dengan 4, berarti kita hitung titik temunya adalah nilainya 0, di sini 0, titik tengah ini 0 nilainya, 0 ya. Kemudian kita hitung dari 0, X-nya 2 positif, berarti ke kanan dari 0, berarti sini 1, 2. Nah, di sini posisinya. Kemudian pasangnya 4, berarti kita naik 4 karena positif dari sini. 1, 2, 3, 4. Posisi sini. Berarti ini 4. Oke. Kemudian 4 dengan 6, X-nya 4, Y-nya 6. Berarti dari 2 kita sambung 3, 4. Kemudian dari 4 kita naik 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini. Begitu juga untuk yang lainnya, cara yang sama. Kalau bilangannya positif, untuk X-nya berarti arahnya ke kanan. Kalau bilangannya X negatif, berarti arahnya ke kiri. Kalau bilangan Y-nya positif, arahnya ke atas. Kalau untuk negatif, arahnya ke bawah. Jadi pasangannya seperti ini. Nah, kemudian dari titik-titik pasang ini, kemudian kita tarik garis lurus. Ini bentuknya yang gambar merah. Nah, nanti bisa kalian lebih rapi itu dilihat di buku cetaknya. Nah, inilah cara menggambar untuk tabel 1A. Kemudian begitu juga untuk tabel 1B dengan cara yang sama. Nah, jadi kita buat di kertas berpetak, ini namanya bidang Kartesius X dan Y. Yang mendatar disebut sumbu X, kemudian sumbu Y. Caranya sama, pasangkan X-nya 3, Y-nya 4. Berarti di sini 0, berarti hitungnya 1, 2, 3. Naik 4, 1, 2, 3,
4. Jadi sini pasangannya. Titiknya 3,4. Begitu juga 6, ada 5. Sudah ditandai 5, berarti sini 6. Naik 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titiknya sini. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, inilah grafiknya untuk tabel 1B. Jadi untuk membuat grafiknya, titik-titik yang tadi yang kita sudah buat, itu kita tarik garis sambung semua titiknya sampai ke bawah. Jadi tanda panah ini menyatakan tak terhingga ya, bisa lurus ke sana. Sama dengan tanda panah ini, berarti bisa sambung ke bawah. Ini juga itu. Oke, inilah cara membuat grafik dari tabel dengan pasangan X, Y. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan kedua grafik A dan B? Apa bisa jelaskan? Apa yang membedakan kedua grafik A dan B? Ayo. Apa yang membedakan? Siapa bisa jawab? Ayo. Ayo dong. Email, Yoel, Niken, Ayu, Vanessa, Halia, dan lain-lain. Kenapa ya? Ya sampai tidur ini di sana. Nggak tidur sih kan? Enggak, Pak. Guru. Enggak. Tidak, Pak Oke. Guru. Ada yang bisa jawab? Apa yang membedakan kedua grafik A dan B? Nah, sebelum menjawab perbedaannya, Pak Guru tanya dulu, apa persamaan kedua grafik A dan B? Apa persamaannya? Apa persamaannya? Ayo. Bantu dong, Pak Guru nanya. Pak Guru bingung. Apa? Persamaannya adalah sama-sama berbentuk garis lurus. Ini lurus tak? Yang ini, yang berwarna merah ini, yang Pak Guru centang dengan yang ini. Lurus atau bengkok-bengkok ini? Lurus? Lurus, Pak. Lurus, ya lurus. Nah, lurus. Kemudian apa yang membedakan? Nah, perhatikan. Yang membedakan adalah grafik A tidak melalui titik asal, sedangkan grafik B melalui titik asal 0,0. Ini perhatikan. Titik asal itu yang ini, titik pertemuan di grafik A, titik pertemuan antara X dan Y. Ini titik asal. Jadi grafiknya tidak melalui titik asal. Sedangkan grafik B melalui titik asal yang ini. Oke? Oh, iya, Jadi iya, itu Pak. membedakan. Oke, Pak Guru. Oke, baik. Oke. Jadi itu membedakan. Untuk membaca grafik perbandingan senilai, berarti kalau tidak senilai berarti apa mana? Kalau grafiknya? Kalau kita melihat grafik, misalnya, bagaimana cara membedakan grafiknya suatu perbandingan senilai dengan yang tidak senilai? Apa bisa jelaskan? Ayo. Nih. Nada. Kalau grafiknya tidak melalui titik asal,
Berarti itu bukan grafik perbandingan senilai. Dan jika grafiknya melalui titik asal seperti gambar B dan merupakan garis lurus, berarti itu merupakan grafik perbandingan senilai. Sudah paham? Paham. Kita lanjut. Silakan sambil ngopi, boleh. Contoh 2. Andi memiliki sepeda motor Matic baru berkapasitas 125 cc. Dia tahu bahwa sepeda motor Matic-nya memerlukan 1 liter Pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Tabel berikut menunjukkan Pertamax dalam satuan liter dan jarak tempuh dalam satuan kilometer. Ini tabelnya. 1 liter 43 km. 2 liter 86 km. 3 liter 129 km. 4 liter 172 km. Bagaimana cara menentukan ini? Padahal yang diketahui cuma ini. Ini yang diketahui. Bagaimana cara menentukan kolom-kolom berikutnya ini? 2 liter dapat 86. Bagaimana caranya itu? Ayo. 3 liter menempuh 129. Bagaimana bisa didapat ini? Yang ini. Ayo. Bagaimana caranya? Tahu kan, Pi? Bagaimana caranya? Kan di soal 1 liter menempuh jarak 43 km. Nah, di tabel sampai 2 liter, 3 liter, 4 liter. Didapat kalau 2 liter 86 km, kalau 3 liter 129 km, kalau 4 liter 172 km. Bagaimana cara menentukan bisa dapat 86? Caranya? Bangun. Bangun. Bagaimana caranya? Ya dikali. Kalau 2 liter berarti 2 kali 43. Hasilnya 86. Kalau 3 liter berarti 3 kali 43. Kenapa kali 43? Kan 1 liter menempuh jarak 43 km. Kalau 2 liter ya berarti kali 2. Kalau 3 liter ya 43 kali 3. Hasilnya 129. Kalau 4 liter ya dikali 4. Hasilnya 172 km. Atau ditambah-tambahin 43. 2 liter 43 tambah 43 86. 3 liter 86-nya ditambah 43. Hasilnya 129. 4 liter 129-nya ditambah 43. Hasilnya 172. Oke. Nah, dari tabel yang dibuatnya, Andi mengetahui bahwa jarak yang ditempuh dan banyak Pertamax yang dibutuhkan adalah merupakan perbandingan senilai. Bagaimana cara Andi dapat menentukan hubungan keduanya? Bagaimana hubungan keduanya antara liter dan kilometer? Perhatikan cara penyelesaiannya. Ini dalam bentuk persamaan ya. Yang pertama kita hitung dulu rasionya. Y per X atau X per Y. Jadi 43 banding 1 hasilnya 43. Kemudian 86 bagi 2 hasilnya 129 bagi 3 hasilnya 43. Kolom keempat 172 bagi 4 hasilnya 43. Jadi rasio perjalanan jarak tempuh dengan Pertamax itu adalah 43 banding 1. Artinya, setiap 1 liter Pertamax, itu motornya dapat melaju sejauh 43 km. Atau 43 km menghabiskan Pertamax
sebanyak 1 liter. Jadi 43 ini merupakan konstanta perbandingan. Ini konstanta perbandingan ya. Ini 43. Karena kan 1:43, jadi ini konstanta perbandingan. Ini cara kita untuk menentukan hubungan antara X dan Y, antara liter dengan kilometer. Itu di bukunya ada ya. Kemudian cara menghitungnya adalah kita bandingkan Y per X sama dengan 43/1. Kemudian selanjutnya Y per X 43 bagi 1 hasilnya 43. Kemudian kita kali silang, ini kali silang ya. Jadi Y sama dengan 43X. 43 kali X sama dengan 43X. Ini dikali silang ini ke sini. Nah, dari persamaan dibentuk, kita tahu bahwa Y berbanding lurus dengan X. Berbanding lurus ya, semakin besar Y-nya, maka X juga semakin besar. Itu namanya berbanding lurus. Ingat ya, berbanding lurus itu artinya kalau X-nya besar, maka Y-nya juga semakin besar. Kalau X-nya naik, Y-nya juga naik. Kalau X-nya turun, Y-nya juga turun. Maka hubungannya ditujukan oleh persamaan. Ini bentuk persamaan atau rumusnya. Y per X sama dengan K, atau bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan K kali X. Itu ya. Nah, kemudian dari contoh soal di atas, maka bisa ditentukan atau disimpulkan bahwa jarak tempuh sama dengan 43 dikali banyaknya Pertamax, atau Y sama dengan 43 ya, 43X. Ya, ini. Jadi ini rumus perbandingan senilai, yaitu Y sama dengan K kali X. K itu konstanta perbandingan. Semakin naik X-nya, Y semakin naik. Maka dikatakan Y berbanding lurus dengan X. Nah, itulah perbandingan senilai. Contoh gini. Satu pulpen harganya 2.000. Nah, satu pulpen ya. Sekarang pulpennya dikasih naik 2 pulpen, jadi harganya naik atau turun? Naik. Naik. Jadi 4.000. Kalau pulpennya 3, harganya naik atau turun? Naik. Naik. Itulah yang dikatakan berbanding lurus, gitu ya. X-nya, kuantitasnya naik, banyaknya barang bertambah, maka harganya juga bertambah. Itu perbandingan senilai. Oke, sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jangan malu-malu lah. Berikutnya, perbandingan berbalik nilai. Nah, ini ada di bukunya. Ini pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa yang mana sih yang termasuk perbandingan berbalik nilai. Misalkan ini Pak Faktur, seorang penyedia jasa tukang bangunan atau kuli bangunan. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal. Karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Nah, ini perhatikan penjelasannya. Beliau menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sebuah rumah yang berukuran 12,5 meter kali 7 meter, diselesaikan oleh 5 tukang, termasuk Pak Faktur sendiri selama 2 bulan. Jadi rumah berukuran 12,5 kali 7 meter diselesaikan oleh 6 orang itu selama 2 bulan. Nah, jika ingin cepat selesai, Pak Faktur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, Pak Faktur dan 9 temannya, berarti kan 10. Nah, pernah membangun rumah selama 1 bulan. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Maksudnya adalah
banyaknya barang naik, tapi harga yang lain turun. Itu maksudnya, paham ya? Nah, berbalik nilai itu gitu. Barangnya naik, tapi harganya turun. Barangnya turun, harganya naik. Itu perbandingan berbalik nilai. Seperti apa sih contohnya? Ini. Ini contohnya, kecepatan dengan waktu tempuh. Kecepatan dengan waktu tempuh. Nih. Alan mengendarai sepeda motor menempuh jarak 480 km ketika mudik. Nah, setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan seperti tampak tabel. Jadi 4 kali dia mudik, 4 kali dia catat. Mudik pertama, kecepatan rata-ratanya 80 km, dia tempuh dengan waktu 6 jam. Mudik berikutnya, kecepatan rata-ratanya 75 km, dia tempuh dengan waktu 6,4 jam. Kemudian mudik ketiga, kecepatan rata-ratanya dia turunkan menjadi 60 km per jam, waktu tempuhnya 8 jam. Mudik terakhir, kecepatan rata-ratanya dia kasih turun, mungkin lagi ramai di tol, 40 km per jam, jarak tempuhnya 12 jam. Nah, ini dikatakan perbandingan berbalik nilai. Semakin turun kecepatan rata-ratanya, maka waktunya semakin naik. Itu ya. Coba kamu naik motor, kamu sendirilah naik motor. Coba kamu naik motor 20 km per jam. Kira-kira kalau pergi dari Dawi, lama atau cepat sampainya? Lama. Lama. Coba kasih naik lagi lari motornya 60, cepat atau sampai? Cepat atau lama? Cepat. Cepat. Coba kasih naik lagi 120. Cepat atau lama? Hah? Cepat sekali. Cepat sekali. Cepat. Kasih naik lagi. Cepat Terbang. atau lama? Kencang nih. Kencang. Cepat ya. Cepat. Ya, cepat sampai kuburan. Kalau lari kencang cepat sampai kuburan. Oke. Jadi itu ya perbandingan berbalik nilai. Nah, dari tabel ini, Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, ini sama dengan kayak tadi perbandingan nilai, senilai itu mencari hubungannya X dengan Y. Jadi kecepatan rata-rata kita misalkan X, waktunya tempuhnya kita misalkan Y. Jadi caranya itu adalah, perhatikan baik-baik, dengan cara mengalihkan X dan Y. Pertama 80 kali 6 hasilnya 460. Kemudian di kolom kedua dikali 75 kali 6,4 hasilnya 480. Kemudian kolom ketiga 60 kali 8 hasilnya 480. Kemudian kolom keempat 40 kali 12 hasilnya 480. Jadi hasil kali semua kolom ini sama. Jadi merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke. Kemudian 480 merupakan konstanta perbandingannya. Ini rumusnya. X kali Y sama dengan 480. Nah, langkah selanjutnya Y sama dengan 480 per X. X-nya kita geser ke kanan. Jadi pembagian. Ini materi kelas semester 1 Pak Guru sudah ajar. Kemudian Y sama dengan 480 per X ini menyatakan hubungan antara kedua variabel X dan Y. Nah, atau kita bisa tulis dengan menggunakan simbol X kali Y sama dengan K. K inilah hasil kalinya nih ya. 480 ini K. Di sini kalau di soal
Atau bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan K per X. Jadi inilah bentuk persamaan dari perbandingan berbalik nilai. Kalau yang senilai tadi, rumuslah Y sama dengan K kali X. Itu ya, kalau senilai tadi. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, Y sama dengan K per X. Ada pertanyaan? Sabar ya. Oke, kita lanjut contohnya, biar lebih jelas. Gambarlah grafik persamaan yang menyatakan perbandingan antara kecepatan rata dan waktu yang ditempuh dari permasalahan di atas. Jadi disuruh membuat grafiknya sama ya. Ini cuma penjelasan saja. Jadi Y adalah waktu yang ditempuh, X adalah kecepatan rata-rata. Ini tabelnya. Jadi 80,6 ini pasangannya. Artinya tidak boleh 80 dengan 6,4 atau 80 dengan 75. Nanti marah pasangan yang lain. Harus dengan pasangannya pi, dipasangkan. Nah, ini tabelnya ya. Sama kayak tadi tabelnya. Jadi 80,6. Berarti X-nya 80, Y-nya 6. Di sini 80 ya. Jadi buat jarak langsung 20, 40. Boleh dibikin begini. Jangan dihitung mulai dari 1, 2, 3, panjang nanti. Jadi ini 80, kemudian naik 6. Di sini dia tingkatannya. Jaraknya kasih naik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Kemudian 75-nya 6,4. Dia tidak bikinkan. Diambil yang genap 60,8, jadi yang ini. Kemudian 40,12 ini. Kemudian selanjutnya entah di sini berapa, 30 gitu ya, atau 20. Jadi inilah bentuk grafiknya perbandingan berbalik nilai. Jadi setiap titik-titik ini dihubungkan. Jadi grafik perbandingan berbalik nilai berbentuk garis lengkung dan tidak melalui titik asal. Jadi kalau ada garis lengkung begini grafiknya, berarti itu merupakan grafik perbandingan berbalik nilai. Kalau garis lurus dan melalui titik asal, berarti grafiknya perbandingan senilai atau proporsi. Ada pertanyaan? Risah ngantuk nih. Oke, lanjut contoh terakhir di bukunya. Nah, grafik ini menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Nah, manakah persamaan berikut menyatakan hubungan X dan Y? Apakah A, Y sama dengan min 2 per X, atau B, Y sama dengan 2 per X, atau C, Y sama dengan min 2X, dan D, Y sama dengan 2X. Perhatikan cara penyelesaiannya. Grafik di samping melalui titik A2,1. Ini ya titiknya. Kemudian substitusikan X dan Y untuk memperoleh nilai K. Perhatikan ini rumusnya. Y sama dengan K per X. Jadi kita substitusikan nilai X dan Y. Jadi 2 ini adalah nilai X dan 1 ini adalah nilai Y. Jadi kita ganti di sini ya, X dan Y dengan angka-angkanya. Y kita ganti dengan 1. Nah ini ya, X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 1 sama dengan K per 2. Selanjutnya kita kali silang. Ini 1 kali 2. 1 kali 2 sama dengan K. Ini yang kita kali silang ya. Ini perhatikan arah panahnya. Kemudian kita kalikan. 1 kali 2 hasilnya 2. Jadi K sama dengan 2. Nah, jadi nilai K adalah 2.
Kemudian nilai K adalah 2, kita substitusikan ke rumusnya yang di sini. Ke sini kita substitusikan. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2 per X. Ini diperoleh. Jadi nilai K yang kita sudah peroleh tadi 2, kita ganti di sini. Menjadi Y sama dengan 2 per X. Jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi ini bentuk persamaan dari grafik samping. Sudah? Dah. Kasih tepuk tangan dong buat saya. Yeay. Buat kalian juga. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Nanti sakit tangannya kelamaan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru close slide pembelajaran. Pak Guru kembali ke Baik, demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya.